Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi. Kita masih melanjutkan tema besar dari pasal 13 sampai 17 itu, yaitu tema besarnya mengenai hubungan, ya. Tuhan Yesus menjelaskan di sana mengenai hubungan baik di antara para murid saling mengasihi. Ada juga bicara rumah Bapa, bicara Roh Kudus, bicara pokok anggur, dunia. Dan dalam doa Tuhan Yesus juga menekankan hubungan. Karena di situ dikatakan hidup kekal yang diberikan Yesus itu adalah mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Jadi kali ini tema kita sudah yang ke-14 ini mengenai hubungan, yaitu saling mengasihi, perintah baru, ya. Ini perintah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tapi kita harus melihat dulu ini konteks daripada perintah ini. Karena di antara murid Yesus itu ada Yudas yang kita tahu yang mengkhianati Tuhan, dia tidak percaya, ya. Jadi perintah saling mengasihi itu datang kepada murid-murid setelah Yudas pergi. Kalau kita lihat Yohanes pasal 13, ya, itu ayat yang ke-31 dikatakan di situ, sesudah Yudas pergi, barulah akhirnya datang perintah itu, ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jadi ini bukan berarti kita langsung bilang kita harus berarti muridnya ini harus membenci Yudas, bukan begitu. Karena Yesus sendiri membiarkanlah, katakanlah begitu ya, Yudas itu tetap ada sampai pada waktunya, bahkan dia membasuh kaki Yudas. Baru setelah itu pada waktunya Yudas diserahkan kepada iblis. Ketika Yesus kasih roti sama Yudas, Yudas langsung kerasukan iblis. Ya, jadi ini hanya saya katakan bahwa saling mengasihi perintah ini ada konteksnya. Ya, tidak begitu saja itu datang, ya. Nah, ini justru yang harus kita periksa dengan baik. Ini yang pertama, ya, ada Yudas di situ. Yang kedua, kita lihat di situ dalam percakapan malam terakhir itu Yesus menyinggung soal dunia. Ini tema mengenai dunia saya sudah pernah bahas ini yang nomor 6. Jadi tidak kita bahas lagi di sini, tapi intinya bahwa dunia yang dimaksud oleh Yohanes di situ bukan dunia dalam arti bumi dan segala isinya. Tapi dunia yang dimaksud di situ yang dunia yang memusuhi Yesus, yang membunuh Yesus, ya, yang membenci Yesus tanpa alasan. Itu dunia keagamaan yang dimaksud Yohanes itu. Itulah yang membunuh Yesus, Sanhedrin, ya. Mahkamah agama Yahudi yang dipimpin imam besar, ada 70 anggotanya. Jadi kita harus bicara juga mengenai dunia ini, karena di dalam doa Tuhan Yesus juga itu ada juga Tuhan Yesus bilang begini, aku berdoa bukan untuk dunia, tapi dia doakan murid-muridnya. Jadi ini kita harus melihat dulu dengan tenang, ya, sebelum kita coba mengerti perintah saling mengasihi ini, ya. Karena ya kembali kita harus lihat konteksnya. Tapi sebelumnya mari kita teliti dulu istilah saling, ya. Mari poin pertama dulu kita masuk mengenai komunitas saling. Dalam Alkitab Perjanjian Baru itu kata saling itu ada banyak, ya. Di sini kalau istilah Yunaninya alelon itu sebenarnya ada 100 kali. Tetapi Paulus mengartikan itu karena dia mengatakan gereja adalah tubuh, maka harus saling, kayak kaki dengan tangan itu saling, ya. Nah, kalau pengertiannya itu saling seperti itu, maka ada beberapa, ini saya akan bacakan aja dengan cepat.
istilah saling itu ya diantara anggota atau orang percaya ya, anggota tubuh. Coba lihat di sini. Yang pertama, memang dikatakan dalam surat Roma ya, ini hidup dalam harmoni. Ada juga jangan menghakimi seorang dengan yang lain, Roma 14:13. Ada juga dikatakan harus saling membangun, Roma 14. Harus saling menerima satu dengan yang lain. Instrak itu memberikan instruksi seorang dengan yang lain. Harus memiliki perhatian yang sama lah ya, satu dengan yang lain, 1 Korintus 12. Kemudian Galatia 5 ayat 13 itu saling melayani. Terus ada juga Galatia 6 ayat 2, Kolose 3 ayat 13 itu harus saling memikul beban ya. Saling tolong menolong gitu lah ya. Kemudian ada saling menundukkan diri, itu ada juga saling merendahkan diri, saling menganggap yang lain lebih utama dari diri sendiri. Juga 1 Tesalonika 4 itu dikatakan saling meneguhkan, saling melakukan yang baik. Bahkan di sini saling mengaku dosa ya dan berdoa. Saling menunjukkan hospitality ya, ramah tamah. Dan Roma 13 ayat 8 juga dibilang saling mengasihi ya. Jadi ini juga dikatakan ada lagi be kind atau berbaiklah engkau seorang dengan yang lain, saling mengampuni, memiliki fellowship dan sebagainya. Jadi komunitas ini saya menamakan komunitas saling. Ini konteksnya ya. Jadi perintah saling mengasihi itu datang kepada komunitas saling ya. Nanti saya mau bicara juga mengenai dunia ini ya, yang nggak perlu diulang, tapi di situ saya sudah jelaskan itu. Dalam konteks dunia keagamaan tidak bisa lagi ada hubungan saling seperti itu ya. Nanti sebentar saya singgung dulu. Tapi yang penting ini, poin pertama bahwa perintah saling mengasihi itu datang kepada komunitas saling, yaitu komunitas yang saya katakan di sini organisme. Nanti saya akan bandingkan sebentar dengan organisasi, walaupun tidak saya ulangi lagi, tapi sudah ingat bahwa perintah saling mengasihi itu jangan nanti saudara langsung terapkan aja ke semuanya begitu, enggak. Konteksnya itu saling mengasihi itu harus diterapkan kepada komunitas saling. Artinya komunitas tubuh kayak tangan dengan kaki ya, saling itu bisa. Nah, mari kita melihat dulu sebentar langsung ke dunia ini ya, dunia keagamaan yang membenci Yesus itu, dunia keagamaan yang membunuh Yesus itu. Nah, di sini saya sudah jelaskan ya, tidak bisa diulang lagi, tapi kurang lebih begini. Dalam gereja mula-mula itu, gereja itu organisme, artinya otoritas itu betul-betul dipegang oleh Roh Kudus, otoritas hayat ya. Tapi ketika ada pengajaran Nikolaus, maka masuklah apa yang kita sebut organisasi itu. Di mana itu di situ sudah saya jelaskan, Ignatius lebih dahulu yang mengajarkan bahwa bishop beda dengan penatua. Akhirnya ada beradu itu bishop dengan bishop, jadi ada bishop agung, ada kardinal, akhirnya ada paus gitu. Jadi struktur itu lahir dari pengajaran Nikolaus, pengajaran dari seorang pemimpin yang ingin menaklukkan kaum awam, ingin berkuasa dia. Itulah dia lahirnya organisasi. Organisasi ini hanya alat di tangan pemimpin supaya bisa dipakainya dalam mengatur, menguasai, menaklukkan ya, untuk memimpin itu umat Tuhan. Nah, belum lagi nanti ajaran penundukan dirinya, sehingga dalam konteks organisasi seperti itu tidak ada perintah saling mengasihi. Tuhan Yesus jelas memberikan perintah itu dalam konteks organisme ya. Karena dalam konteks organisasi tidak mungkin lagi saling ya. Saling menundukkan diri. Nah, bagaimana mau saling menundukkan diri kalau gembala sidang ini dia
punya bawahannya, masa yang gembala sidangnya tunduk ke bawah? Tidak mungkin, karena organisasi itu garis komandonya sudah jelas. Siapa menundukkan diri kepada siapa, siapa mengatur siapa. Tidak bisa lagi saling. Tapi kalau dalam konteks organisme, tangan dengan kaki itu bisa saling. Karena kaki nggak ngatur tangan, tangan nggak ngatur kaki. Kaki tidak harus menundukkan diri kepada tangan. Jadi bisa saling dia. Kenapa? Semuanya menundukkan diri kepada kepala itu. Jadi sekali lagi, banyak orang Kristen tidak melihat konteks di sini. Saling mengasihi ya, itu berarti bisa diterapkan kemana aja, komunitas mana aja. Tidak bisa, Bapak Saudara. Konteks organisasi tidak bisa lagi menerapkan saling, ya. Ya mungkin sampai tingkat tertentu bisa-bisa saja, tapi bukan itu juga datangnya perintah ini. Kita harus tegas ya, bahwa Yesus memberikan perintah baru kepada komunitas saling, pada muridnya itu. Setelah Yudas pergi juga, ya. Dan bukan dalam konteks dunia. Nah ini makanya kadang-kadang ini agak repotnya di sini, karena sekarang ini kekristenan sudah menjadi dunia. Nah saya masuk poin kedua. Banyak orang nggak percaya kekristenan itu sudah jadi dunia, ya, sudah lagi menjadi sistem dunia keagamaan, ya. Jadi begini, saya beri contoh kesaksian aja lah ya, supaya barangkali lebih jelas bahwa kekristenan saat ini sudah menjadi dunia, ya. Jadi begini, kesaksian aja lah ya. Nah mudah-mudahan dengan kesaksian ini semakin jelas lah bagaimana kekristenan yang saat ini itu ada, ya. Jadi saya ini setelah bertobat itu tahun 78 waktu saya SMA kelas 2. Saya nggak ada yang bimbing pada waktu itu. Dan jadi saya diarahkan oleh Tuhan itu baca buku-buku Watchman nih. Nah, saya bacalah semua buku-buku itu, saya pelajari lah semua buku itu. Ya, buku itu, seluruh buku-buku Watchman itu menekankan bagaimana seorang itu harus menyangkal diri, pikul salib, menyangkalin kedagingan begitu ya, membangun roh kita, bagaimana belajar hidup dengan iman, ya, dan sebagainya banyak itu ya. Mengenai bagaimana diremukkan Tuhan, dihajar Tuhan. Pendeknya membuat saya itu dari awal itu rindu ya mengikut Tuhan. Bagaimana ini supaya menyenangkan hati Tuhan aja lah ya. Nggak cari muka, nggak cari uang dari pelayanan, nggak. Udah dari awal tuh sudah bentukannya sudah begitu ya. Nah ketika itu saya melayani. Setelah selesai kuliah saya ingat itu tanggal 28 September saya pernah saksikan juga ini tahun 1987 jam 5 sore. Jadi kurang lebih itu saya sedang diam merenung, sedang berpikir bagaimana ke depannya ini. Waktu mahasiswa saya memang melayani, tapi sudah lulus, apakah saya harus bekerja atau bagaimana. Disitulah saya mendengar Tuhan berbicara, pergi ke toko buku Immanuel, beli buku yang ada kotaknya. Itu pun buku Watchman nih, dalam bahasa Inggris, The Church and the Work, tentang gereja dan misi. Sebenarnya the work itu artinya misi. Akhirnya saya baca itu, menerjemahkan, dan dengan beberapa teman mulailah coba membangun itu komunitas saling itu yang itu, karena di dalam buku itu pertemuan itu tidak dipimpin satu orang, tidak ada itu katanya jabatan gembala sidang itu apa yang satu orang ngomong yang lain suruh dengar semuanya, nggak ada. Jadi pertemuannya round table istilahnya gitu, saling ya. Saling, yang satu bernubuat, saling menguatkan, ada yang ngasih pengajaran, ada yang milih lagu, ada yang macam-macam lah. Komunitas saling lah itu. Itulah yang coba kami membangun, ya. Nah itu berjalan lah dari, ya karena waktu saya ketemu lah dengan 4 orang senior lah, katakan begitu, karena usianya di atas saya semua. Kami jadi pendetanya 5 pendeta. Baru-baru pertemuannya begitu, round table begitu, masing-masing saling memberi aja lah. Lama-lama makin banyak. Kami mulai dari 8 orang. Saya main gitar sendiri.
8 orang saja. Kami mulai tahun 1991. Hanya dalam beberapa tahun ke depan makin banyak. Kalau dihitung-hitung sebelum pecah itu udah bisa 400. Hingga nggak mungkin lagi jadi apa ya, dan memang rupanya inilah makanya saya tahu ini dalam diri kita manusia ini ada sifat ingin menguasai, ingin mengatur, ingin yang jadi nomor satu, ingin ya dihargai, dan waduh banyak itu. Jadi kami 5 pendeta ini bertumbuh juga jemaat itu. Dari 8 orang menjadi ya, barangkali sampai 400, ada beberapa tempat kebaktian. Tapi kami setiap rapat hari Kamis ribut terus mengenai masalah siapa yang banyak khotbah di sini, siapa yang ngatur uang, saya ada mobil gereja juga waktu itu. Jadi bukan lagi komunitas saling, bukan organisme lagi. Akhirnya kami jatuh juga akhirnya ke dalam organisasi. Ya, karena saya waktu itu paling muda, katakan begitu ya. Ya udah diam-diam aja. Diajarkanlah mengenai perpuluhan ini itu. Sebenarnya saya sudah dalam hati sudah ini enggak panggilan saya ini. Tapi karena saya juga dapat gaji dari situ, bulanan dapat ya, ada lagi nanti kalau ada acara jemaat begini begitu dapat ini yang itu. Ya saya nikmati juga dari tahun 90 sampai tahun 2000 lah. Kurang lebih tuh 10 tahun jadi pendeta. Tapi kebaktian kami ramai itu. Karena kami juga bikin puasa lah. Ada puasa ya, mingguan 1 hari, ada puasa yang bulanan 2-3 hari, ada kalau saya puasa kalau 6 bulan tuh puasa 5 hari. Hanya minum air putih. Jadi banyak mujizat juga terjadi dalam pelayanan itu. Mujizat, manifestasi Roh Kudus. Kalau orang yang melihat itu modelnya karismatik, benar-beneran karismatik gitu. Nah, tapi sebenarnya saya itu sudah menyimpang di situ, sudah tidak sesuai lagi dengan panggilan buku Watchmenia itu, The Church and the Work itu enggak lagi itu. Jadi sudah bukan lagi organisme yang saya bangun, tapi udah jadi organisasi. Ya, setelah itu cara Tuhan lah. Pecahlah itu, saya keluar dari situ. Berhenti saya tahun itu. Resminya sih tahun 2000 lah itu sebenarnya resminya. Saya bikin surat ke sinode, udah berhentilah. Saya nggak mau jadi pendeta ini. Karena begininya ini. Panggilan saya membangun organisme, pertemuannya round table, saling memberi, saling mengasihi begitu. Toto sudah jadi begini. Organisasi. Akhirnya berhenti saya. Nah, dari tahun 2000 itu sampai 2020 lah ya. Bisa jadi boleh dibilang itu saya sebenarnya berdiam diri itu. Dari tahun 2000 sampai tahun 2020, selama 20 tahun itu ya sempat juga ngajar teologi 10 tahun kurang lebih. Tapi sebenarnya saya bertanya-tanya gitu. Ini bagaimana ini Tuhan? Sementara panggilan saya sudah gagal menjalankan, membangun organisme, komunitas saling itu, malah saya membangun yang terbawa arus kalau lebih tepat kali begitu ya. Terbawa arus dunia keagamaan ini. Ya. Sehingga saya menjadi pendeta yang ya kebanyakan lah begitulah ya. Berhenti saya 20 tahun, berdiam diri saya, banyak berdoa, banyak belajar ya. Sementara cari kerja juga, sana bantu-bantu teman, ada sedikit usaha juga, saya bantu istri dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan kami. Jadi datanglah COVID ini, ya, datanglah COVID ini. Nah disinilah nanti saya akan masuk kepada soal yang saling menghakimi. Tapi kembali lagi dulu ke sini, komunitas saling inilah perintah saling mengasihi dimungkinkan. Ya. Dalam konteks organisasi sangat-sangat sulit saling menundukkan diri. Bagaimana? Udah ketahuan bosnya siapa kok. Jadi
ketika perintah saling mengasihi ini datang, inilah dia datang kepada komunitas saling atau komunitas atau organisme lah ya. Nah, sekarang coba dulu kita masuk kepada satu ini setelah COVID, ini ceritanya kesaksiannya disambung lagi nih ya. Setelah COVID, ada gejala tiba-tiba ini di medsos terutama ya. Jadi pendeta diserang-serang begitu, dikritik lah ya. Praktek-praktek sebenarnya yang itu yang saya kerjakan dari tahun 90 sampai 2000 tuh saya mengerjakan itu. Jadi saya ngerti banget gitu ya. Tapi saya bertobat lah, saya meninggalkan itu dan saya berdiam diri 20 tahun. Nah, tiba-tiba setelah COVID saya melihat itu di medsos, saya pun termasuk yang mengkritik praktek-praktek pendeta yang memperkaya diri, ajaran-ajaran perpuluhan, karena saya selama 20 tahun ini kembali belajar ulang lagi semuanya itu. Ya, istilahnya udah bertobat, belajar ulang. Nah, disinilah baru saya lihat ada yang membela-bela begitu, mengatakan jangan saling menghakimi. Nah, ini muncul saling lagi. Kembali Bapak Saudara, perintah jangan saling menghakimi itu konteksnya harus dalam komunitas saling, dalam komunitas organisme. Nggak bisa diterapkan dalam konteks yang lain. Nah, ini hati-hati. Karena Yesus sendiri menghakimi. Hantam itu ngeri sekali. Baca sendiri aja Matius 23 bagaimana Yesus menghakimi dunia keagamaan pada zamannya. Yohanes 8 juga. Allah dibilang iblislah yang menjadi bapakmu. Bayangin. Itu orang Farisi itu orang baca-baca Alkitab terus. Perjanjian Lama nulis-nulis itu. Alkitab itu. Dibilang Yesus bapaknya iblis. Kan ngeri itu. Nah, jadi ini para pembela katakanlah ya. Pembela pendeta ini langsung mengambil ayat ini, jangan saling menghakimi. Tapi kembali Bapak Saudara, mari kita renungkan bahwa saling itu harus diterapkan hanya kepada komunitas saling, komunitas organisme, ya, komunitas tubuh. Jadi kalau menurut saya, ini menurut saya ya, teguran-teguran kepada para pendeta semuanya itu, ini merupakan teguran aja. Bukan menghakimi. Itu teguran saja. Kalau pendeta itu nggak merasa kena ya nggak usah marah lah. Tapi kalau memang kena ya bertobat. Kan gitu aja. Ya. Jadi kembali kita harus melihat konteksnya. Jadi tema kita ini saling mengasihi ini hanya bisa diterapkan kepada komunitas saling. Yaitu komunitas organisme, komunitas tubuh. Ya, di mana otoritasnya itu hayat, di mana otoritasnya itu Tuhan Yesus. Dia tidak bisa diterapkan saling mengasihi atau saling menundukkan diri atau semua yang saya sebut saling-saling ini atau jangan saling menghakimi, nggak bisa diterapkan kepada komunitas dunia atau komunitas komunitas organisasi, ya. Apalagi kalau ada Yudasnya di situ mana bisa diterapkan, ya. Nggak bisa. Jadi apa yang mau saya sampaikan kesimpulannya ini langsung aja lah. Kesimpulannya bahwa perintah saling mengasihi betul-betul harus melihat konteksnya. Ya, dia tidak bisa dijalankan dalam konteks dunia kekristenan yang jatuh. Ya, sudah tidak ada lagi kasih di situ. Nggak bisa lagi. Ya, nggak bisa. Jadi kesimpulannya begini Bapak Saudara. Kalau kita di dalam konteks organisasi dalam arti dunia keagamaan yang sudah jatuh, tak bisa lagi kita menerapkan ini, perintah ini. Ya. Saya pernah mengalami 10 tahun soalnya itu. Bukan berarti nggak ada mujizat Tuhan dalam pelayanan itu.
banyak mujizat, banyak berkat, banyak perkembangan, jiwa-jiwa dimenangkan, yang sakit disembuhkan. Kalau kami kebaktian tuh banyak manifestasi itu. Tapi kalau dibilang saling mengasihi, aduh, gimana? Orang kami 5 penatu aja kadang berebut posisi, berebut ini, aduh, nggak bisa diterapkan itu. Karena sudah salah konteksnya. Nah, ini yang saya dapat pelajaran Bapak Saudara. Kita harus berada di tempat yang tepat baru bisa menjalankan saling mengasihi itu, saling itu ya. Bukan hanya saling mengasihi ya. Di sini udah saling semuanya yang saya sebutkan tadi. Jangan saling menghakimi, jangan harus saling membangun, saling menerima, saling membasuh, saling mengampuni, saling dan saling. Itu hanya bisa diterapkan pada organisme. Jadi kesimpulannya, mari kita berada dalam kondisi, dalam posisi organisme, ya keluarlah dari sistem keagamaan yang udah jatuh itu. Nggak ada jalan lain. Keluar dari sistem itu, mari kita saling membangun, baru bisa saling, ya. Bukan nggak ada pemimpin dalam komunitas organisme itu, ada pemimpin. Tapi kita bisa saling. Kenapa? Karena pemimpinnya nggak punya otoritas. Yang punya otoritas itu Tuhan Yesus. Kalau organisasi kan udah jelas, pemimpin itu punya otoritas. Itu yang garis komandonya kan udah jelas. Jadi kesimpulannya, mari kita berada Bapak Saudara dalam komunitas organisme sehingga kita bisa menerapkan ini perintah Yesus ini. Ini perintah Yesus ini dahsyat ini. Kalau kita dalam posisi yang tidak tepat, kita dalam posisi katakanlah dalam komunitas yang mengejar uang, mengejar jabatan, ya. Bagaimana lagi saling sikut? Biasa itu dalam lembaga-lembaga kekristenan kan begitu. Mau diterapkan saling mengasihi, mana bisa? Nggak bisa lagi itu. Ngomong kosong. Ya, kita hanya bisa menerapkan saling mengasihi itu dalam komunitas organisme, komunitas tubuh. Ya. Jadi kalau dalam satu lingkungan yang saling kejar uang, kejar jabatan, udah nggak usah ngomong itulah, munafik lah itu. Ya. Mari kita berada di posisi yang, katakanlah posisi yang tepat lah. COVID ini membantu kita. Karena COVID ini setidaknya mau menghancurkan lah ya. Tembok-tembok itulah ya. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Amin.